Adipati Sumyang, karena Adipati Sumyang itu salah satu yang mempertahankan. Ini pintu depan dari makam Adipati Sumyang. Kenapa pintunya kecil? Kenapa kita harus merunduk masuk ke dalam? Kembali lagi, kita manusia harus tahu adab, tahu tata krama saat masuk di patilasan atau di makom, entah di makam, kita harus merunduk, yang dimana itu menandakan tata krama kita, kesopanan kita sesama orang tua. Bangunan ini dibangun oleh pemerintah Desa Susukan, mungkin biar kita lestarikan budaya, cagar budaya. Ini dari kepemerintahan Kabupaten Cirebon di Kecamatan Susukan, Desa Susukan, dalam Prehaban Adipati Sumyang. Rehab Pendopo Adipati Sumyang, lokasi Dusun Sumyang. Tuh, volume tuh tahun berapa. Kali ini saya ziarah sama keluarga saya ya, sama anak-anak saya. Ini juga ada petani dari sini bawa makanan. Ini anak-anak saya. Pokoknya ini tempatnya adem. Ntar juga kita bakal bincang-bincang sama salah satu teman saya dari seni juga, beliau yang menyempatkan ziarah ke makam Adipati Sumyang. Ini salah satu musola dari Pendopo Adipati Sumyang. Di luar atau di depan pendopo, di samping, khususnya di samping pendopo juga ada salah satu makam sesepuh atau warga dari Susukan, orang yang berperan atau yang ya sepuh lah di Susukan. Ini juga ada dua di sini. Entah ini
makam siapa. Pokoknya area di Padepokan di Pendopo Adipati Sunyang itu di tengah-tengah sawah tuh guys. Pokoknya ini sawah semua, sekeliling kita itu sawah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ovik Raja Pantura dan Bapak Mas Munanta. Kali ini Ovik Raja Pantura dan Bapak Mun penasaran di salah satu pendopo atau disebut makom ya Bapak Mun. Makom Adipati Sunyang yang ada di Desa Susukan. Intinya kami berdua kesini satu, terutama kita ingat jas merah, jangan melupakan sejarah. Kapan lagi kalau bukan anak cucunya. Nah, intinya kita nggak ada maksud apa-apa ya Bapak Mun, hanya silaturahmi dan ziarah ke sini. Intinya kita juga jangan melupakan sejarah, dan satu lagi kita harus ingat tempo dulu, zaman dulu, babat zaman desa-desa Susukan atau desa-desa lain. Kita harus bersyukur atas perjuangan mereka, sehingga kita anak cucunya bisa hidup makmur serta ya itulah kecukupan sejahtera. Kali ini kita sama Bapak Mun untuk mengetahui sedikit dari Adipati Sunyang, karena Adipati Sunyang itu salah satu yang mempertahankan atau diutus sama Sesari Hidayatullah Sunan Gunung Jati untuk menyebarkan agama Islam di Desa Susukan. Banyak juga dari sesepuh-sesepuh lainnya, bukan dari Adipati Sunyang juga, ada Nyitosa juga, ada di belakang juga ada salah satu tempat. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ovik Raja Pantura dan Bapak Mas Munanta. Kali ini Ovik Raja Pantura dan Bapak Mun penasaran di salah satu pendopo atau disebut makom ya Bapak Mun, makom Adipati Sunyang yang ada di Desa Susukan. Intinya kami berdua kesini satu, terutama kita ingat jas merah, jangan melupakan sejarah. Kapan lagi kalau bukan anak cucunya. Nah, intinya kita nggak ada maksud apa-apa ya Bapak Mun, hanya silaturahmi dan ziarah ke sini. Intinya kita juga jangan melupakan sejarah, dan satu lagi kita harus ingat tempo dulu, zaman dulu, babat zaman desa-desa Susukan atau desa-desa lain. Kita harus bersyukur atas perjuangan mereka, sehingga kita anak cucunya bisa hidup makmur serta ya itulah kecukupan sejahtera. Kali ini kita sama Bapak Mun untuk mengetahui sedikit dari Adipati Sunyang, karena Adipati Sunyang itu salah satu yang mempertahankan atau diutus sama Sesari Hidayatullah Sunan Gunung Jati untuk menyebarkan agama Islam di Desa Susukan. Banyak juga dari sesepuh-sesepuh lainnya, bukan dari Adipati Sunyang juga, ada Nyitosa juga, ada di belakang juga ada salah satu asal usul dari Desa Susukan yang bernama Reca. Reca itu kalau dijabarkan orang zaman dulu, namanya juga orang zaman dulu, Reca itu arca. Di belakang itu banyak peninggalan dari patung-patung arca. Ya maaf, dulu juga di Desa Susukan karena
agamanya agama Kesangyangan, datang Adipati Sunyang dan tokoh-tokoh yang lainnya menyebarkan agama Islam, lalu dibawa ke arah Ki Gresik yang di perkotaan situlah kita bangun di situ. Jadilah Desa Susukan. Intinya mah gitulah, jangan melupakan sejarah. Kapan lagi lah sejarah hancur, kita lupa sejarah, Indonesia bakal hancur. Makanya ingat dengan sejarah buat kalian. Nah, kita juga bakal tanya-tanya sama Bapak Mun. Bapak Mun, buat Bapak Mun pribadi datang ke tempat sini, intinya apa Bapak Mun? Yang pertama, saya tersentuh bahwasanya di daerah Susukan ini ada tokoh ulama besar, bahkan penyebaran agama Islam itu terletaknya di tengah-tengah sawah, bertepatan di daerah Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Dan konon katanya di sini itu ada sesepuh kita terletak makomnya itu yang bernama Wallahu A'lam, saya juga belum tahu persis. Katanya konon namanya itu Adipati Sunyang. Nah, disitulah saya tersentuh dalam hati pada hari ini, tepat pada jam 8 pagi, saya merasa diundang dalam hati, sentuhan hati saya menuju pengen ke sini. Nah, lantaran saya tidak tahu arah dan jalan, apalagi tempatnya. Kebetulan saya punya teman, sahabat saya, Opik, Bos Raja Pantura. Kebetulan saya minta tolong untuk mengantarkan karena beliau sedikit memahami tentang silsilah peradaban awal muala Desa Susukan dan sebagian tokoh-tokoh para ulama yang ada di daerah Susukan ini. Dan saya sudah nyampai di tempat yang sesuai saya tuju, dan alhamdulillah sentuhan hati itu saya sudah dapat. Ternyata setelah saya berada di sini, alhamdulillah saya tersentuh dan nyaman sekali. Dan selanjutnya mungkin ada sedikit tanya ataupun kelengkapan prasejarah untuk selanjutnya. Sehubungan Bapak kuncinya itu tidak ada. Jadi saya mohon maaf, mungkin untuk besok-besok saya bisa lanjutkan kembali. Begitu. Terima kasih banyak Mas Opik yang sudah mengantarkan saya ke sini. Sekali lagi, ini juga di belakang saya ada pintu dari luar ya untuk menuju ke dalam. Ini dibikin paling 1 meter ya Bapak Mun. Iya, ini tingginya 1 meter. Kalau untuk ukuran kita mungkin nggak bisa masuk ya. Iya. Ini dibikin kayak gini, kita kembali lagi. Kita anak cucu atau ya orang-orang zaman sekarang, kita harus punya adab ya, atau semacam apa ya Bapak Mun, menunduk. Nah, kita harus tingkah laku kita juga harus benar. Untuk masuk ke dalam juga kita harus punya tata krama. Intinya ini tata krama, bukan masalah kenapa sih di kuburan-kuburan itu pintunya kecil-kecil. Tapi ya itu, kita harus punya kesopanan, tata krama, tindak tanduk kita. Istilahnya penjabarannya. Nah, inilah dari ruangan belakang ini, di depan ini di dalamnya ada makom dari sesepuh sini. Pokoknya ikuti terus perjalanan Raja Pantura. Intinya jangan lupa like, comment, subscribe di channel Raja Pantura. Dan barangkali ada yang kurang atau berlebihan, silakan Anda komen dan minta masukannya, apapun yang terarah, saya mohon bimbingannya. Dan saya juga di sini merasa bangga banget dengan proses perjuangan Raja Pantura untuk melangkah yang lebih baik. Tentunya kita mohon dukungan dan restunya, yang pasti itu dari semua saudara-saudara saya yang ada di kolom channelnya Raja Pantura. Marilah kita ajak teman-temannya yang lebih banyak, barangkali penasaran untuk menguak misteri selanjutnya. Bukan berarti pada hari ini saja,
dan mungkin untuk selanjutnya masih banyak sekali, masih banyak yang harus kita gali lagi untuk kita napak tilas lah intinya. Betul. Dan pada hari ini hubungan Bapak Kuncinya itu tidak ada di sini. Mungkin untuk sementara kali ini saya cukup hari ini dan tidak bisa melanjutkan untuk tanya jawab tentang masalah peradaban budaya Desa Susukan, termasuk sesepuh yang ada di dalam sini. Saya juga belum tahu persis ada apa, mungkin makamnya ada berapa, saya tidak bisa menjelaskan. Nanti untuk besok atau kapan kita bisa dilanjutkan kembali. Terima kasih banyak buat sedulurku, sedulur wong Cirebon, ajak pokok seduluran. Salam. Pokoknya intinya saya pesan buat kalian, buat subscriber dari Raja Pantura, ingat, Indonesia atau negara atau dunia ini akan hancur dikala anak cucunya lupa dengan sejarah, lupa dengan orang tua. Kami Ufik Raja Pantura dengan Bapak Mun, saya undur diri, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.